Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Gua gak takut sama namanya azab. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film tentang pentingnya menahan kesangbrautan aka saknes brutal, karena penyakit tersebut suatu saat bisa menghancurkan rumah tangga kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari pertandingan Ronaldo Wati dan Madun sewaktu kecil sampai membuat emaknya murka karena telah mengganggunya bermain HP. Lalu tak berselang lama, si mama bernama Cika ini pun menerima telepon dari temannya yang begitu sesat karena... Ntar malam gue mau ajakin lo clubbing, kita have fun bareng. Temen sesat anjing, orang udah berkeluarga diajakin style anak muda. Awalnya Cika pun menolak karena pastinya sang suami bernama Doni kagak ngasih. Takut Cika terbawa suasana lalu ngefly dan malah dibungkus oleh manusia berbatang yang begitu barbar di sana. Tapi setelah dipaksa, akhirnya Cika pun mau dan sedang memikirkan alasan agar bisa pergi malam-malam. Circle sesat. Nah, tak berselang lama datanglah Doni Salamander yang begitu bagong mendengar istrinya tiba-tiba ingin clubbing. Maksudku kan kita udah punya anak, masa kamu masih mau clubbing? Aku juga mau dong punya waktu sama teman-teman aku. Pentingnya ngabisin masa muda dulu baru nikah. Kalau enggak ya gini jadinya. Dimana Cika beralasan kalau ia bosan di rumah cuma nemenin dua bocil kematian main FF doang sampai mata membutuhkan sto yang sangat banyak. Sebab jika mencari kerja tentunya akan tidak bisa karena Cika menikah saat SMA. Lah, salah siapa dong? Di Wakanda S1 aja belum tentu dapat kerja cuy, apalagi SMA. Kemudian saat malam hari, Cika pun tetap pergi bodo amat dengan suaminya meski udah ditawarin bermain dengan rudal. Alhasil Doni Salamander pun mengingat masa lalunya saat Cika yang baru berumur 20 tahun menerima lamarannya meski umur Doni udah memasuki kepala 3 dengan alasan yang begitu menghadehkan. Aku mau nikah sama Mas Doni. Aku tuh cinta sama Mas Doni. Dikira nikah cuman modal cinta doang kali ya. Di sisi lain, sesampainya circle sesat ini di sebuah klub dengan lagu DJ panturanya. Klub apaan kayak gini? Mereka pun bertemu dengan seorang rudal yang nganggur bernama Kevin. Dan kebetulan Kevin adalah mantan ayang bebnya Cika sewaktu SMP yang anniversary-nya tiap bulan. Di sana Kevin pun mengajak mereka gabung ke dalam tablenya bersama para rudal teman Kevin. Namun si Cika malah menolak dan memutuskan untuk balik pulang. Tapi saat mau pulang si gendeng ini dengan nekatnya malah mau diantarin pulang oleh Kevin. Pikiran negatif suaminya auto meningkat drastis ini. Nah, di dalam mobil mereka pun saling bercurhat ria, mulai dari Kevin yang bilang kalau istrinya udah di ujung kewastetan karena diberikan penyakit yang begitu ekstrim, hingga setelah berbacot ria, Kevin pun tiba-tiba memegang tangan Cika hingga membuat rahimku hangat buang. Yang gini-gini nih cinta lama bersemi kembali. Ketika Kevin sampai di rumah, terlihat istrinya yang seperti woman sepuh ini karena tujuan Kevin menikahi woman ini hanya untuk mengsedot kekayaannya doang. Bahkan malam itu juga si Kevin langsung meng-WA Cika melakukan hubungan gelap yang dimulai secara tipis-tipis seperti contohnya mengajak Cika jalan-jalan ke Oyo. Kemudian besoknya Cika pun udah siap buat jalan-jalan meski sempat dicegat oleh suaminya dan juga para barudak bocil FF ini. Rumah segede ini dan sekaya ini, bisa-bisanya bosen di rumah anjing. Dimana ketika Cika sampai di TKP, Kevin pun langsung mengatakan kalau selama ini hati dan rudalnya selalu kepikiran Cika. Dan ternyata Cika pun juga sama, selalu memikirkan Kevin semenjak putus dengan Kevin sewaktu SMP karena tak mau membelikan Cika es Kiko di kantin sekolah. Nah, setelah mengungkapkan isi hati mereka, hari demi hari Cika pun lalui dengan full senyum apalagi ketika bertemu dengan temannya. Emang kalau suasana PDKT emang gini cuy. Di sana percakapan mereka pun direkam oleh kameramen yang bersembunyi di balik terowongan. Ini tangan siapa? Sebab kata Cika, dirinya begitu membuaya betina daratkan seperti ini hanya karena kurang refreshing bersama suaminya doang. Maka dari itu ia pun mencari rudal simpenan. Lagian Doni sekaya itu kagak pernah ngajak refreshing. Rugi kali orang kaya. Sepulangnya dari curhat dengan temannya, Cika pun ketemuan dengan Kevin yang menyantap es krim cornetto. Itu outfit Kevin lu habis pulang dari wisuda kah? Yang seperti biasa mereka selalu curhat tentang rumah tangganya akibat salah pilih pasangan. Salah pilih pasangan, sifat lu aja noh yang harusnya kagak dirilis ke dunia. Bahkan Cika pun mengungkapkan kalau ia begitu mengerahimku hangat buang semenjak bertemu lagi dengan Kevin. Setelah aku ketemu sama kamu, aku
ngerasa sekarang hidup aku jauh lebih semangat. Anjas, orang sinting mana punya suami kaya dan hidupnya masih dianggap kurang semangat. Kehidupan Cika idaman mama komplek anjing. Di sisi lain ketika Doni pulang, ia pun terbagongkan mendengar kalau anaknya lagi sakit tapi si mak kagak ada di rumah malah pergi keluyuran. Alhasil kini Doni pun harus menjelma menjadi mama rumah tangga karena sampai malam hari harus mengurus anaknya. Dimana saat Cika datang, Mas, gimana keadaannya Vino? keadaan pala bapaknya lah. Anak sakit si mak malah hunting rudal. Ia pun beralasan kalau dari rumah sakit menjenguk temannya yang akan koid besok malam. Kemudian besoknya akhirnya si Kevin ketahuan juga oleh istrinya karena saat Kevin lagi bermesraan ria dari kejauhan udah diintai oleh sang istri bahkan sampai memfoto kemesraan mereka. Dimana kemudian istri Kevin bernama Arina, ya panggil aja Rina, langsung cus ke kantor Doni setelah mendapatkan info dari salah satu Intel Pentium Core I love you-nya. Anjas, dikasih kekurangan malah kurang ajar. Di sana Doni pun terbagongkan melihat hasil hunting istrinya dengan manusia berbatang lain dan langsung mengancam Doni jika tak mau istrinya dipenjara karena Rina memiliki power yang begitu mampu mengubah tatanan dunia, makanya beliau di-nerf dengan penyakit kanker. Nah, mendengar kata-kata sepik tersebut, kini Doni pun langsung cus pulang sampai mengeluarkan tutur kebun binatang di dalam mobil sembari melihat foto kemesraan begundal istrinya. Terlebih lagi saat Cika pulang, ia pun full senyum mengira ke BGG STA-nya belum ketahuan. Tapi saat anak-anaknya udah masuk kamar, barulah si Doni melemparkan foto-foto kemesraan Cika dengan ayang bebnya yang membuat Cika hanya bisa terdiam AFK seperti terkena stun Moskov dan ujung-ujungnya berkata seperti ini. Mas, maafin aku ya mas. Aku hilaf. Semua ini salah aku mas. Maaf bapaknya lah yang begini-begini nih. Kalau nggak dimaafin ya ujung-ujungnya playing victim. Cuaks. Di sana Cika pun mengeluarkan air mata yang diteteskan menggunakan insto agar dirinya meminta maaf terlihat lebih meyakinkan. Namun sayangnya si Doni hanya bisa memegang dadanya karena perasaannya seperti terkena bogoman Aldo Stack 500. Sampai pada akhirnya ia pun meninggalkan Cika sebab butuh waktu untuk melupakan kejadian yang membGGST-kan ini. Lihat guys, bahkan orang kaya pun bisa diselingkuhin juga. Emang kagak bertahan sama satu rudal anjing. Nah 2 bulan pun berlalu, Cika pun tiba-tiba berulang tahun dengan kue berwarna pelanginya. Pelangi itu indah cuy, tapi malah dipakai logo sama kaum persimpangan tai anjing. Dimana kala itu terlihat si Doni Salamander ini udah bisa memaafkan Cika. Terlihat dari caranya menyuapi Cika kue yang berujung pelukan sebelum membuat anak ketiganya. Selesainya ulang tahun, Cika pun ke rumah temannya dan bertemu dengan infrastruktur yoga bernama Arif. Infrastruktur? Lu kira bangunan? Instruktur yoga bernama Arif. Hasil melihat Arif, Cika pun kembali kumat dengan ingin ikutan yoga karena sebuah alasan yang begitu membagongkan. Harusnya gue maintain badan gue biar tetap langsing kayak lo gini. Anjing langsing. Jadi selama ini dia ngerasa dirinya kayak kodok Zuma kah? Setelah hari pergi, Cika pun mengungkapkan keraimanku anget buangnya dengan temannya yaitu Dona. Dia tuh ganteng, masih muda. Baru aja kemarin tobat loh, sekarang sambrut lagi. Di sana Cika bilang kalau Arif sangat berbeda dengan Doni karena Doni baru aja diajakin hiking ke Gunung Everest malah ngeluh kagak kuat. Berbeda dengan Arif yang tentunya siap di segala medan baik itu di pergunungan maupun di perkasuran. Hasil temannya yang begitu membegundalkan ini auto menghasut Cika agar mendekati Doni dengan memberikan tutorial cara selingkuh tanpa ketahuan. Ini salah apa? Coba Doni dapat istri satu circle sesat. Nah sepulangnya dari healing, Cika pun mendapatkan WA dari Arif yang udah terlalu sak nih sampai nawarin private yoga dengan Arif. Kak Oki ketikanya vibesnya tahun 2010 kali ya. Tapi yang anehnya di sini saat Arif nerima balasan WA, anjas ketikanya koknya berubah. Ini bagaimana ceritanya? Di sana mereka pun chatan sampai ada salah satu yang kelewat sang brut dengan mengajak Cika healing di sekitaran Nganjuk City. Dimana saat besok tiba akhirnya mereka pun healing, berhiking bareng, bahkan baru aja mau mendaki kaki Cika dielus-elus terlebih dahulu oleh Arif agar menambah damage ke sang brutannya. Kemudian sore harinya mereka pun cus makan bareng di salah satu resto yang selalu menyediakan marjan untuk minuman para customernya.
Namun baru aja mencaplok hidangan, Cika pun dikejutkan dengan adik Doni yang berhasil menciduk mereka berdua, sehingga Cika langsung beralasan kalau mereka berdua cuman makan bareng. Tadi ketemu di SPBU, kebetulan mas-mas ini yang jaga di bagian Pertamax turbonya. Keciduk sekali, auto diceraiin sih ini. Nah di sisi lain saat Doni bekerja, billingnya pun tiba-tiba habis dan melakukan peng-shutdownan ke wallpaper lumba-lumba lalu tepar begitu saja. Dimana ketika Cika tahu berita ini, ia pun langsung OTW rumah sakit dan mendapatkan kabar kalau suaminya habis disuntikan penambah billing agar tak wasted. Tapi sayangnya berkemungkinan akan terkena stroke yang bisa membuat cangkemnya seketika di-mute. Beginilah guys, kalau kalian jarang healing, uang ngalir, resiko kematian pun ngalir. Kemudian ketika Doni udah boleh pulang, terlihat cangkemnya udah agak susah bersuara karena terkena stroke ringan. Namun meskipun memiliki suami yang sekarang berpenyakitan, si Cika ini bukannya tobat malah makin mengsambrutkan. Sebab bukannya merawat sang suami, ia malah asik-asik beryoga ria bersama rudal balistik besutan tentara Jerman ini. Sampai kejadian ini dilihat oleh adik Doni yaitu Nanda, yang langsung mengulti dengan kata-kata seperti ini. Mbak Cika tuh kayak gimana sih? Suami lagi sakit kok malah sibuk sama pelatihnya kayak gitu? Sementara Doni dari kejauhan ia pun bodo amat dengan percakapan tersebut karena yang ia inginkan hanyalah melakukan penikungan seperti Lorenzo. Asik, udah cocok bang lawan Brock Lesnar. Nah malam harinya Cika pun kembali mendapatkan telepon dari Kevin yang mungkin kesambrutannya kumat. Kita harus ketemu. Aku kangen banget sama kamu, Cika. Nah seperti itu. Bahkan di sana Kevin juga bilang kalau istrinya udah wasted, makanya ia ingin mengungkapkan perasaannya ke Cika. Apalagi secara barbarnya si Kevin langsung datang ke rumah Cika tepat di depan rumahnya untuk menyatakan perasaannya. Kurang sinting apalagi rumah tangga ini. Gak ada lagi penghalang buat kita. Aku gak bisa lupain kamu, Cika. Namun sayangnya meskipun udah mengungkapkan perasaan secara barbar, si Cika pun malah menolak Kevin yang walaupun kini udah banyak cuan karena dapat warisan dari istrinya, sebab body Arif lebih menggoda di mata Cika. Asik, tahu-taunya Arif pelangi. Sangat plot twist banget sih kalau gitu. Setelah Kevin pulang, muncullah Doni yang sedang latihan jalan agar cepat sembuh, hingga membuat Cika jadi terbagongkan ragu memilih yang mana antara Kevin Arif atau masih menetap dengan suami yang berpenyakitan tapi sangat sayang dengan Cika. Tapi baru aja gelisah bingung dengan pilihan, malam itu juga si Cika meng-WA Kevin untuk mengajaknya ketemuan, yang berarti kini pilihan Cika pun sudah ditentukan yaitu bersama Ayang Beb Kevin. Emang ya, masa lalu itu selalu punya ruang buat di hati manusia cuy. Nah keesokan harinya mereka pun akhirnya ketemuan untuk mengeluarkan segala jenis kangennya. Asik. Mbak, saya mau pesen yang paling enak di sini buat 2 orang. Menu terenak enggak tuh? Selera orang beda-beda cuy. Namun baru aja ketemu, belum juga ada cupika-cupiki, datanglah Arif yang menciduk mereka berdua, dimana Arif terlihat sakit hati padahal kagak ada hubungan apa-apa dengan Cika. Alhasil Cika pun berhasil terekam oleh kamera Arif yang sedang bermesraan sambil membuat para minion restoran terbagongkan. Terlebih lagi si Arif bukan cuma merekam, melainkan langsung live di aplikasi Gablek dan dilihat langsung oleh Nanda adik Doni, sehingga baru aja mau menyeruput kerating deng, si Nanda pun langsung terbagongkan. Begitu juga di rumah, si Doni juga menonton live tersebut yang entah kenapa bisa sampai FYP ke Doni. Hasil melihat itu nambah damage lagi rasa sakit di hati Doni sampai-sampai membuatnya ingin nge-fly ke surga dengan masuk ke mode tidurnya. Nah singkat cerita, saat dibawa ke rumah sakit, Nanda pun di sana berusaha menenangkan ponakannya yang takut bapaknya wasted sebelum sikit sini meraih penghargaan pro player ngep-ngep. Sedangkan Cika yang baru aja pulang, ia pun terbagongkan kalau suaminya udah sekarat di rumah sakit dan langsung cus OTW ke sana meninggalkan pembantunya sendirian yang bentar lagi ngajak satpam komplek masuk kamar. Namun baru aja sampai di RS, tentunya cangkem Nanda langsung ngoceh dengan kecepatan turbo yang mampu melibas segala bacotan mama di film azab yang ludahnya selalu muncrat ketika ngomel, dan ujung-ujungnya si Cika pun diusir dari rumah sakit sebelum terjadi baku hantam. Nah di rumah Cika pun semakin panik karena takut diajak cerai oleh Doni. Lalu ia pun menjadi anak Miss Queen karena lamar kerja pasti kagak keterima sebab kagak ada orang dalam. Tapi ketika dipikir-pikir kalau ia memiliki simpenan bukan Eskiko melainkan Kevin, akhirnya senyum di cangkem Cika pun kembali terbit seperti matahari di Teletubbies. Oh mana mungkin Kevin mau sama woman kayak hotspot gini anjing. Rela dibuat tethering pengguna yang lain. Di rumah sakit, Doni yang udah sadar, ia pun menyesal karena ternyata dirinya masih hidup.
di mana adiknya berusaha menasihati Doni agar ia sadar dari cinta yang begitu buta ini. Namun Doni hanya bisa diam tanpa menjawab apapun. Emang gini cuy, nyadarin orang cinta buta sama kayak lu nyadarin korban judol. Di sisi lain, Kevin pun kedatangan pengacara yang mengurus warisan Rina, di mana awalnya mengira Kevin akan mendapatkan warisan, tapi setelah membaca surat warisan tertulis kalau Kevin tidak akan mendapatkan warisan kalau ia mendua, sehingga pengacaranya pun mencabut hak warisan Kevin, yang artinya kini Kevin tak dapat apa-apa. Ciah, rugi ngurusin orang sakit, tahu-taunya pas wasted kagak dapat warisan. Pentingnya mengontrol rudal agar tidak sangbrut. Nah, tak berselang lama datanglah Chika ke sana yang langsung kena makian oleh Kevin karena akibat rebut-rebutan satu woman doang kini ia harus jatuh miskin. Terlebih lagi si Chika diusir secara kasar dari sana karena akhirnya Kevin pun sadar terkadang wanita memang benar adalah racun dunia. Setelah diusir, Chika pun pergi ke rumah sakit mengira ia bisa diterima lagi oleh suaminya. Tapi setelah membaca surat cinta dari Starla, akhirnya ia pun sadar bahwa sekarang sadar tidak dirinya akan menjanda kisminkan. Akibat kini ia udah tak bisa diterima oleh siapapun. Aduh, beginilah manusia terkadang dikasih hidup di zona nyaman malah nyari red zone. Kemudian 8 bulan pun berlalu, kini terlihat Doni yang hidup bahagia dirawat oleh adiknya. Sementara si Chika sibuk berjualan es kiko keliling sambil mengingat masa lalunya dengan Kevin yang suka rebutan es kiko meski jiwa-jiwa meronta-ronta ingin cornetto. Makanya guys, kalau udah nikah finansial lu udah aman, udah tamat hidup lu, tinggal nyari kebahagiaan sama anak doang, gitu aja ribet cuy.